Tapi juga ada ulama, sehingga saya tidak salah kutip, ada yang mengatakan najdain itu kami berikan kepada engkau wahai manusia, karena ayat sebelumnya walisana wa syafatain, ayat sebelumnya ainain, maka najdain itu artinya bukan dua petunjuk, tapi apanya? Maaf ini ibu, maaf ya, itu najdain ayat fatjain, buah dada. Makanya kata-kata hadainaun, kami berikan petunjuk pada manusia, itu apa? Terkait dengan buah dadanya itu, maksudnya apa? Bayi itu ketika lahir bisa menghisap ibunya itu persis, itu karena Allah berikan petunjuk. Meskipun bayi kita nggak pernah sekolah, kok bisa ngisapnya pas, nggak keliru misalnya, itu apa? Karena Allah berikan hidayah Allah. Tapi jumhur ulama tafsir sedang keingatan saya sepakat bahwasanya nanti wahadainahu najdain Allah berikan kepada kita petunjuk tariqai al-khair wasyarr, petunjuk baik, petunjuk gitu ya, tergantung kita mau pilih yang hadirin. Terkait dengan petunjuk baik dan buruk ini, itu pilihan. Kita ini ada namanya musayyar, ada namanya mukhayyar. Musayyar itu ketika Allah ciptakan kepada kita, Allah ciptakan kita itu tidak punya pilihan di situ. Tapi kalau mukhayyar kita punya pilihan, karena Allah berikan kepada kita akal pikiran, itu mukhayyar. Hari ini kita mau ngaji itu mukhayyar, mau ngaji atau tidak. Tapi kalau nggak ngaji, ya itu pilihan antum. Kalau ngaji, pilihan antum. Tetapi ketika Allah ciptakan kita, ya, mata kita dua, hidungnya pesek, antum mancung, gitu kan? Ada yang rambutnya putih, rambutnya hitam, gitu kan? Ada kulitnya hitam, itu namanya musayyar. Saya lahir dari rahim ibu saya, nggak punya pilihan. Tapi kalau mukhayyar ada pilihan. Itulah pendekatan takdir, pendekatan apa namanya, imam kepada qada dan qadar yang dilakukan oleh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, namanya musayyar sama mukhayyar, gitu ya. Jadi petunjuk sini baik buruk itu pilihan kita. Kita mau pilih yang mana? Yang baik atau yang? Makanya kita baca doa penting. Wafiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birruh. Ingat enggak doa itu? Pak dulu ya. Halo. Allahumma barik lana fi auladina wala. Mama belum saya kasih apa? Belum saya kasih. Oh lupa ya. Berarti masih manusia. Alhamdulillah. Karena lu mudah-mudahan lupa terus-terusan. Jangan sampai. Allahumma barik lana fi auladina wala tadruna. Ya. Wa iyyahum wala kalau mabarak fi auladnya wala tadruna wala tadrun wa fikna wa iyyahum. Ya Allah berikan pada kami dan anak-anak kami taufik. Apa? Lita'atika, agar kami kita minta di sini penting gitu ya, supaya apa? Kita mudah untuk senantiasa berbuat. Ini kan luar biasa kajian subuh ini setiap minggu, keren yang ngajar 3-4 orang. Banyak sekali, masya Allah. Ini kan calon ulama semua sih. Enggak, itu kalau rekam diapalin semua kajian-kajian yang tiap minggu itu diapalin terus berceramah semua. Enggak, cuma saya lupa terus. Itu masalah. Enggak apa-apa, luar biasa. Ya, ini kebaikan luar biasa gitu ya. Syar, bu, itu pilihan-pilihan yang kita lakukan. Mau pilih mana? Ya, sekali saya akan tolong ya, saya akan tadi baca doa tadi. Wafiqna wa iyyau li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah berikan kepada kami anak-anak kami yang berbakti. Itu doanya penting. Baca tiap malam habis sholat Isya malam baca warzuqna. Tapi jangan
jangan lupa kalau pengen anak-anak kita baik sama kita, anak-anak kita berbakti sama kita juga kudu berbakti sama orang tua kita. Birru aba'akum ya birru abna'ukum. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian sama orang tua, niscaya anak-anak kalian berbakti sama orang tua. Jadi kalau pengen anak kita berbakti baik sama kita, ya kan? Kita juga kudu baik sama orang. Gitu. Ya. Halo, Bu, Bapak, gitu ya. Oke. Terus, falak katahaman aku. Pahala. Maka mengapakah tidak iktahamal aqabah? Jawazah itu apakah? Mengapa tidak dia menempuh? Kata-kata iktahama itu kata jawazah yaitu menempuh, berjalan menuju apa al-aqabah, yaitu jalan yang sulit. Aqab itu sulit. Apa jalan sulit? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan aqabah itu? Allati yaqtahimuha ta'zimu li sya'niha, yaitu jalan yang ditempuh yang sulit itu sebagai bentuk ta'zim. Itu apa? Pengagungan tentang kondisi jalan yang luar biasa tersebut. Wal jumlah itirad wa baina sam jawaziyah bi qawlihi faqraqabah. Saya harus terangkan. Faqraqabah. Apa jalan sulit? Jalan yang sulit itu sama jalan lain adalah faqraqabah minar riki an aqtaha. Jalan yang sulit itu apa kurokobah? Kata pakka yang kuku itu artinya membuka, tapi kemudian saya membebaskan rokobah. Dan kata-kata rokobah itu rokobah itu leher kita. Dulu orang-orang hamba saya itu persis seperti hewan. Kadang-kadang itu majikannya taruh ikatan di leher. Rokobah itu diartikan sebagai apa? Itu habas. Jalan yang susah itu membebaskan budak itu proses yang bebas. Tidak semua orang bisa membebaskan. Salah satu sahabat Nabi yang membebaskan budak sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ketika membebaskan Bilal bin. Itu tidak main-main, uang luar biasa, butuh uang yang sangat besar. Ya, faktur. Apakah sekarang budak masih ada? Tergantung. Ulama-ulama mufassir kontemporer mengatakan perbudakan sampai sekarang masih ada. Cuma bentuknya tidak lagi fisik manusia, tapi bentuknya lain-lain. Iqtisadiyah, ekonomi itu biasa gitu. Ada perbudakan kayak gitu. Kadang-kadang kita dibudakin juga. Ya, gitu. Maaf, kita beli apa? Kan seperti kalau beli sabun apa biasa? Mereknya biasa. Lux, Boy. Kan begitu kan? Seperti kita dibudak beli itu semuanya. Ya. Jadi ada perbudakan dalam bahasa penjajahan kok. Ada, saya nggak akan bisa mengatakan ya. Tapi intinya ya perbudakan itu ada. Cuma perbudakan dalam bentuk manusia yang jadi budak itu bisa jadi dalam bentuk ekonomi, politik itu bisa berperan. Saya nggak termasuk kesepakatan karena saya nggak pakar dalam bidang politik. Saya fakir dalam bidang politik. Ya, apalagi yang berat itu ya sulit itu audit amun fi yaumidzi masghur raja'ah, yaitu apa? Memberikan makan pada hari masghobah raja'ah, yaitu hari paceklik, hari kelaparan. Ini keren ini ayatnya. Di sini pakai it'am, tapi di ara'aita ta'am. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'am ala ta'amil miskin. Kalau sini enggak, it'am, bukan ta'am tapi it'am. Gitu ya. Kalau yang di ara'aita
kalian tidak mengajak orang, menganjurkan orang untuk memberikan makan. Bisa jadi yang makan itu pada surah Al-Maun itu bukan milik kita. Bisa makan orang lain. Orang lain kita suruh ngasih makan orang yang butuh, gitu. Tapi di sini et'am. Jadi barang makanan itu milik kita, kasih orang dalam keadaan susah. Kan keren itu. Kita susah ngasih orang, kira-kira bener, kita susah ngasih orang, kita butuh makan, tapi makan itu justru kita kasih orang, kira-kira susah nggak? Itulah yang namanya ihsan. Namanya kan gini. Ini betul dulu. Ini gara-gara hari pahlawan sih. Jadi mau buru-buru aja. Jadi luar biasa pahlawan kita. Udah lah, saya ngomong nama saya. Betul iya. Iya, masa kita kalah pahlawan dua matematik itu pacar dua kamu nggak mau. Bela-belain. Kita sering ngomong tentang sedekah kan? Itu berikan pada orang punya kita, itu namanya ihsan. Begini, ketika kita bicara sedekah ini mau saya sampaikan, atau kita seorang dikatakan dermawan itu memberikan sedekah pada orang lain, itu ada tingkatan. Yang pertama singeseh sakha, yang kedua jud, yang ketiga karom, yang keempat itna. Sakha, jud, karom, itna. Kalau sakha itu kita ngasih orang setelah orang itu minta. Assalamualaikum, minta bantuan, baru kita kasih. Namanya sakha. Gitu ya. Kalau jud, orang nggak minta, kita lihat orang butuh pertolongan, gitu ya. Itu namanya jud. Keren ya? Dua-duanya keren. Ngasih orang nggak keren. Dua-duanya keren. Cuma tingkatnya yang satu setelah diminta baru kasih. Ya, pakai proposal. Kalau nggak ada proposal nggak dikasih. Yang satu melihat doang, ini orang butuh pertolongan nih, dikasih. Namanya jud. Yang ketiga karok. Karok itu dari atas jud. Emang udah mau ngasih orang aja bawaan? Pokoknya murah banget tuh hati, dikit-dikit ngasih orang, bukan ngasih dikit-dikit. Ini dikit-dikit ngasih orang, bukan ngasih dikit-dikit gitu. Ini namanya apa tadi? Orang kayak gini, ini yang luar biasa. Yang lebih keren lagi ihsan. Ihsan itu apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia butuh, tapi ada orang yang lebih butuh, dikasih. Itu namanya ihsan. Mendahulukan orang. Ini kelas kakak. Kalau kita masih kelas kakak, nggak apa-apa dah. Yang penting nggak pelit, gitu aja udah. Gitu ya. Saya ingat betul ada riwayat kalau nggak salah ya. Kayak Idris kalau nggak salah ya. Kayak Idris Pasuruan kalau nggak salah. Bukan lagi Idris. Dia malam-malam ketika bangun tidur itu mau biasa ibadah gitu ya. Ternyata rumahnya ada orang. Kamu kagak? Berarti maling. Bahkan ada orang kaget, bahkan orang mau ngapain? Sini. Duduk. Bikinin teh. Kasih makanan ke maling. Keren kan? Kalau kita gibok. Kagak. Susuk dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih makanan. Katanya kalau bertamu jangan malam-malam. Biasa-biasa aja itu bertemu malam-malam. Udah kasih makan maling. Ini malam ya, dia kaget juga orang kayak gini. Saking baik, saking kamu.
Udah gitu dinasihati macam-macam, pulang dikasih duit. Ada orang kayak gitu, besok balik lagi tuh orang, tapi luar biasa orang itu. Subhanallah, gitu ya. Masya Allah, ada orang kenapa? Satu saat Ali bin Abi Thalib bertanya, ini ada kitab Ushuri ya, sama saya pernah sampai ketiga kitab Ushuri. Ali bin Abi Thalib bertanya pada bininya Fatimah, ini kita makan apa nih Ali siang ini? Kata Fatimah, ya Bang Ali, udah Bang Ali Fatimah. Tapi gitu ya Bang Ali, itu belum masak, jadi gimana? Belanja dulu deh, ada duit nih. Bang Ali belanja dulu sama keras. Ketika berangkat ada orang minta butuh bantuan. Yang orang ini butuh bantuannya lebih mendesak dibandingkan Ali bin Abi Thalib sama istrinya. Kata Ali, itu diambil. Ali pulang. Ketika pulang Fatimah nanya, Bang Ali, mana belanjaannya? Kita makan. Apa kata Ali? Ya Fatimah, uang yang kau berikan dari belanja apa sih kepada Fatimah kan orangnya baik banget, gak marah kayak gitu. Ngomong kot waktu ya, ada setuju sama dia. Cakep banget bini-bini. Kalau kita punya bini-bini kawin lagi tuh. Jangan, lo jaga lu piara suka. Kot waktu ya, aku setuju dengan kamu. Suka. Kita kalau saya untuk pulang begitu dia ngomong, tapi lu kate Pak. Enak aja lu kita. Ini kita dan udah kita bisa. Nah, Anda yang gak Islam paling gak tadi jut, tidak sakok gitu ya. Sakok gak mau juga sih. Alhamdulillah masih mau nggak? Yang repot itu bakhil. Itu nauzubillahimin, dikasih proposal kagak mas, ditagih kamu. Innalillahi wa inna ilaihi, jangan sampai itu ya. Itu dia. Namanya ya, memberikannya pada waktu masa sulit. Kita katakan yunfikuna fis-sarra. Kalau tidak seperti Ali, seperti yang lain, bisa kan? Satu-satu lagi keliling busukan. Jadi busukan udah ada zaman Umar Faktor, bukan ada zaman Jokowi, udah ada zaman busukan. Ketika dia busukan, cuma saya nggak tahu masalahnya busukan apa ini. Kata busukan, dia nggak tahu udah masalah apa. Pas dia busukan begitu, Umar kaget. Kok ada tenda balik? Mau deketin sama ternyata di tenda itu ada selang ibu lahir. Makanya ini laki-laki ini nggak tahu yang nanya presiden. Nggak kenal, kata dari mana kau? Saya sudah gini. Siapin semua keluar selang ibu lahir. Ajak pindah ke Medan. Ini presiden bantuin sekarang melahirkan ini keren. Orang baik itu luar biasa. Orang melahirkan rumah bro, besok pagi kita kesini ketemu Pak Khalid. Dia mau tahu yang nolongin dia melahirkan siapa? Khalid. Orang yang dibutuh bisa tidak begitu gitu ya. Al khair pernah perbuatan jangan lupa sedekah itu bisa jadi dawu maglaku bisa obati penyakit kalian.
dengan itu ya, doa memberikan makan di masa sulit sementara di masa yang panjang apa namanya lapar sudah yatiman dan makrobah, dan juga apa para yatim yang pernah makrobah korobah, anak-anak yatim yang masih ada kerabat, anak yatim ingat, terlepas dia kaya atau miskin kita Pak, kalau dia kaya berarti bantuannya dalam bentuk bukan materi, perhatian, terjaga. Tapi yatim ini adalah orang-orang yang belum dewasa, bukan bapak-bapak yatim. Masa kayak Bang Anton yatim? Yatim yang butuh apa belum dewasa, ya dia belum mandiri. Dia utama anak-anak yang punya hubungan akan kita atau siapa, bukan berarti yang lain terlantar, tidak. Yatim itu artinya sendirian, yatim itu artinya kan unik, yatim ya kan nikah, insyaallah paham ya. Hidayah ada ya, ada ayat hidayah tapi ada anak yatimnya ada. Oh ada. Ya. Yatimah dan makrobah. Kadang-kadang begini maaf orang tidak berpokok kita. Ya saya mengatakan pulang belajar itu ketika ada anak yatim yang keluarganya bapaknya nggak ada, ibunya kagak ada, dipelihara keluarga hartanya dihabis. Au miskinan la matroba kin biturabi li faqri, itu apa? Dan atau orang-orang miskin yang la matroba lusuk kita nempel. Artinya gini, mereka itu tiduran aja juga berlandaskan tanah, saking nggak punya apa-apaan, nggak punya tikar. Jangankan hampir tikar nggak punya, tidur di tanah. Saking miskinnya orang itu butuh gitu ya. Pikir badal fa'fi lain masdaron marfu'an mudhafun awal li raqabah wa yunawwin tsani yaqdiru qabla al-aqabah ihtihad wal qira'ah al-mazkurah pusat angin kayak gitu ya. Terus summa kana ay ataq ala ikta wa summa li tartib al-zikri wal ma'na kana waqt minal ladzi, kemudian orang-orang yang minalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tawasaw ay awsaw ba'du bisabri ala ta'ati wa 'adil ma'siyah. Kemudian ada orang-orang apa? Orang-orang yang beriman dan mereka itu saling berwasiat di antara mereka dengan penuh kesabaran. Ya, sabar, bernasihatlah kesabaran. Apa as-sabru? As-sabru itu al-habs, menahan diri. Dalam makna yang lain, as-sabru habsun nafsi, gitu ya, itu menahan diri kita untuk taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu juga butuh kesabaran. Kenapa? Karena taat itu kadang-kadang bisa menimbulkan rasa bosan. Bisa, makanya butuh kesabaran. Yang kedua, taat itu juga kadang bisa apa? Memunculkan pada diri kita rasa capek. Ya capek banget, ngaji lagi, kafir lagi. Terus lagi bosan tuh. Itu kadang-kadang gitu ya, bukannya butuh kesabaran. Ini ngaji hari ini sabar kan? Sabar, apalagi saya sabar banget ini. Jadi kita nggak sabar, kapan selesainya gitu ya. Kenapa?
Biasanya sama lagi wa anil ma'siyah taat dan juga dari kemaksiatan. Gitu ya. Tawasau bisabr. Inilah modal utama kita membangun komunitas masyarakat ya saling bersamaran kita. Makanya masyarakat itu penting biasakan kayak gini. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mau menasehati, saling menasehati kita. Jangan membiarkan ketika ada perbuatan yang tidak bagus. Khawatir itu menjadi apa? Menjadi kesan buruk bagi saya beberapa yang baru yang mempelajari sebelum maghrib kita berangkat. Ketika saya berangkat ada anak-anak muda masih pakai seragam pesantren. Rokok tidak jauh dari masjid. Harus sudah azan. Saya berhenti. Saya tanya, emang anak-anak itu sekarang pada bilang agak ribet bilang kalau enggak masih waktu keluar juga kalian nggak pulang saya di sini nanti jawab pengajian saya itu keluar dari masjid karena mereka lihat saya ada apa jalan pasti parahin saya nggak tahu mereka malah bubar setelah sekarang kita baru pada takut juga akhirnya itu ada orang-orang yang kalau kita kasih tahu agak menteri kadang-kadang galakan di kartu lu kalau orang benar aja lu gua tahu kartu lu kartu lu kayak gitu dibilangin kita jangan kayak gitu. Orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang hatinya lembut adalah mereka yang punya sih. Tapi kalau hatinya keras, susah. Ya, tawasau, saling menasihati, saling berwasiat dalam bersabar. Wa tawasau bil dan juga saling berwasiat dalam ar-rahmah al-khalqi, yaitu saling menyayangi tidak sama. Hadirin, semalam saya isi kajian kami di Masjid Alim nanya Masjid Al-Muhammad. Saya nggak cerah ya, saya kupas bukan kalau saja Nabi Mustalib orang-orang saya orang-orang yang masuk orang-orang yang kasih itu namanya orang-orang yang anak orang-orang yang ini dia itu berzikir kepada Allah, dia itu memusnahkan dan jangan biasanya orang-orang yang itu tidak pelit doain orang dia juga mau doain orang kalau seandainya dia nggak bisa berbagi paling nggak didok hanya guru kita ulama kita itu salah akal tidak doa untuknya. Ini anak saya betul itu saya sampaikan. Saya tanya sama antum, kalau antum punya doa yang mustajab cuma antum yang punya doa mustajab, minta apa? Minta apa? Kata Allah, saudara hamba, ente aneh kasih doa mustajab aku, lu minta apa? Minta apa? Misal minta apa? Minta apa? Ya, coba. Bingung kan? Minta apa? Ini ada kisah bagus, ini penting ini. Ini menjelang pilkada nih, dikasih. Luar biasa. Apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan satu riwayat.
lau alim, kalaulah aku tahu. Biasa ya. Yang mengerjakan kewajiban mendapatkan Kalau aku tahu anali bahwasanya aku memiliki keawatan mustajabatan satu doa yang mustajab. Lasrafku niscaya aku ridul liwayat kamu itu ada pemimpin coba ya. Kenapa? Lianna fil sholat. Karena kalau pemimpinnya baik, enggak itu akan bawa kebaikan buat kan bahaya besok pilkada juga lancar. Nanti Prabowo atau ribut Prabowo ini Bekasi. Ini Bekasi siapa sih nggak tahu. Enggak, terus ente kuliah mana dah? Anda nggak tahu. Kalau Jawa Barat apa? Saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Dedi atau? presiden. Mereka seratus lah pokoknya pilih. Saya memilih mencoblos yang sekarang Gitu ya? sudah jadi menteri. Kenapa? Karena kebaikan Pemerintah di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau ya, jadi menteri. lupa doain. Selalu baca Dalam hati kondung dan supaya yang antara kesal, tapi juga jangan masa bertanya, bo. apakah Kalau nggak bisa masa bodoh ya masa pinter lah. saya yang kata orang saya ini ustaz Pintar gitu. Kenapa? apakah hati dia lebih selama Ini kan cicilan. bebas dari dendam dan kesal Jadi daripada saya seandainya kita katanya tidak bisa ikhlas memimpin memberikan tarekat orang dan lain zikir. dunia, paling enggak kita Ternyata bisa ikhlas untuk disitulah jawabannya. itu guru kita ulama kita tidak Kalau boleh saya jujur, ya baik santai aja. Baikkan Mama jemaah Indonesia ya, kerepotan memang memasang sandalnya hampir memang jalan keluarnya imam masjid pemimpin baik itu bisa sholat asar baik. saling benar Mereka bisa saling berkelindan, saling berkomunikasi. Masyarakat yang baik intinya Mama jemaah ya begitu. Tapi setiap pemimpin baik masalahnya tergantung. Karena antum kan bisa Ali bin Abi Thalib maksudnya kan. Sehingga ketika Ali ditanya oleh seorang ya Ali zaman ente gak enak apa sih lebih ribet dibandingkan zaman Umar sama Abu Bakar. Zaman Abu Bakar sama Abu Bakar zaman ente kok kita banyak manusia. Apa kata? Coba. Ya kan? Kenapa? Ali kan baik, tapi masakannya yang kacauan gitu kan. Saya mengatakan, betul Ali jangan lupa. Kenapa tidak banyak fitnah? Karena orang di orang kaya, Ali itu orang baik. Zaman gue yang bukan orang kaya, lu kan susah ikut urusannya. Saya mengatakan, saya selalu mengulas sesuatu. Jadi ya, paling nggak lagi nih rahmah masuk utang lagi ulaika ay al-mawsuun bi hadhihi sifat ashabul yamin orang-orang yang kayak gitu tuh yang tadi dia jelaskan budak sedekah macam-macam gitu ya orang kayak gitu dan mereka watawasau bil sabri watawasau bil marhamah itu kelompok yang kita sebut ashabul main kelompok ya yamin orang-orang yang ahli sur walladzina kafaru dan orang-orang kafir bi ayatinahum kafir pada ingkar pada ayat kami ashabul masyhur itulah kelompok orang-orang kiri kelompok kiri ya shimal alaihim narum bagi mereka itu apa narullah yaitu api yang soda soda itu bisa dibaca bil hamzah soda atau bil waw bisa dibaca soda alaihim narum soda atau alaihim narum soda tapi tolong baca termu soda jangan sebelagu soda supaya enggak ini pertanyaan
Ini kadang-kadang anak muda sebelah belum ngasih tafsir lain langsung baca lu baca beda aku ngaji lu nggak ngaji gue lu baca musola terakhir tafsir jalan mengatakan bisa dua baca musola bisa musola gitu ya baca yang biasa gitu ya apa itu mereka itu api yang mutbiko api neraka yang tertutup jadi mereka seperti di open dipang alaihim narum musola pada surah Wailul alaihim narum musola fi amadin ayat ini di awal-awal menjelaskan apa bahwasannya itu kita Allah dalam kita supaya dikabar Allah terangkan ada dua jalan supaya Allah bisa penjelasan saya pilih yang kalau kalian pengen selamat ada akhirat pilih yang lain ada naum najdain tapi kalau nggak mau pilih yang enggak alhamdulillah gitu ya tapi ketika kita yang lain itu dengan pada kelelahan karena Allah kita seperti itu ada kecapean oleh karena saya kutip pada satu suasana kita dari Imam Ibnu Jauzi apa Ibnu Jauzi mengatakan inna masyaqqata ta'ati tanqad sawabuha sesungguhnya ketaatan itu yang kita lakukan itu bisa membuat kita capek kesulitan ketika kita tahan kecapean ketika kita beribadah itu akan hilang tadhab secapek-capeknya kita ngaji itu akan hilang nanti tak lama hilang capek dulu nih enggak ntar lagi sarapan ngobrol hilang apalagi makanannya Kawasaki Kawasaki emang motor makan hilang nggak hilang tapi ingat wahai bekal sama gua pahala akan tetap keren kan itu tepat itu kata itu inna masyaqqata ta'ati tadhhab wa yabqa kita sadar tapi sebaliknya wa inna ladzina ma'ashi tadhhab selezat-lezatnya kemaksiatan itu juga akan yang tetap ada dong lihat kan kita mau lezat dalam kemaksiatan atau capek dalam pilih yang mana capek dalam kemaksiatan kita mau yang mana capek dalam ketaatan atau lezat dalam kemaksiatan kita pengen sih cakep lezat dalam ketaatan nah itu pengennya nih enggak itu bisa dengan cara apa dengan cara kita sadar bahwa ibadah yang kita itu buat kebaikan diri buat kemaslahatan diri paham yang dikatakan dari bahwa dan kali adilan alibu ala kubul ngajinya sedekahnya gitu sembayangnya pas ya itu yang kita pengen ya saya banyak orang kalau saya ada di kelas enak hidayah enak dingin luar biasa saya kira Bekasi panas Bekasi ternyata yang kedua apa masyarakat zaman enak kan tidak ada seger-seger orang makanannya keren-keren masa enak sih makanya ngangenin sih saya kalau punya duit sepidak sih tapi nggak usah lah di matanya luar biasa saya tahu sebetulnya Habib pesan pengen ikut tapi dia pengen ikut
Kan adaptasi aja. Masyarakat kebersamaan luar biasa. Senang lihatnya. Ya enggak? Kan kalau kita sama-sama enak ya, yang ngajar enak, yang dengerin, jangan sampai yang ngajar enak, yang dengerin, enak. Kita sama-sama enak ini, gitu ya, Wah, gitu ya, ya, oke. Nasihat mas. Oleh karena itu, pesan saya, kun Allah, tidak kerasnya kepada malah Tuhan itu saya lakukan yang lain, gitu ya, dan yakin apa sampaikan belum mau. Pemudaya mereka ilahi kehidupan budaya. Katakan pada ini, makul dan kalian ucapkan ya keren kan? Bisa kasih aja. Yang kayak kita tahu. Walau jangan bahkan juga ya, jadi kita awal enak dia. Itu kalau musim dingin jam 7. Kalau musim panas musim dingin jam 7. Oh, enak ya. Musim gitu ya. Bulan depan biar saya sering ngisi siapa ya? Jangan saya, Sena ya, ya, Sena ngisi pada kita pakai sekali ya, Bapak dengerin, mau nggak? Kalau nggak mau kita kan bisa dapat, gitu ya, setelah apa, saya janji kita apa, ya. Tapi jangan pakai ginian, dibawa aja, ya, nggak enak, ya, kelihatan puas, ada pertanyaan nggak? Kakak ada dulu ya? Gak usah pertanyaan dulu dah, khawatir saya mau upacara Hari Pahlawan, gini-gini, kita kan nasionalisme tinggi juga gitu ya, maaf ya, apa, anda juga? Nanti aja ya, tahan dulu ya, atau pakai WA nanti ya. Mohon maaf Pak, saya makan dari sebelum ya, tidak semuanya sampai kepada Al-Fatihah. Saya maaf, akan menjawab nanti saya tanya bisa pakai WA aja. Silakan sehat, istiqomah, soleha, نور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا محمد آمين محمد سبحانك اللهم وبحمدك Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record